Selamat pagi, perkenalkan nama saya Naomi Wilambeo, NIM 859267432, Prodi PGSD UT Kupang. Tujuan video saya pagi ini untuk menyelesaikan tugas 3 materi filsafat ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan dan memberikan analisis kontekstual dan contoh aktual. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, penyangga, atau tiang penguat yang menopang seluruh sistem pendidikan, seperti tiang pada sebuah bangunan. Pilar pendidikan berfungsi menjaga agar proses pendidikan tetap kokoh, terarah, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar pendidikan mencakup nilai, prinsip, dan pedoman yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan, baik dalam proses pembelajaran, pembentukan karakter, maupun pembangunan potensi peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah mengalami ketidakseimbangan dan kehilangan arah. Dalam pendidikan Indonesia, salah satu pilar penting adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan karakter, keteladanan, dan kemerdekaan belajar. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik atau pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menunjukkan sikap, perilaku, disiplin, dan moral yang patut ditiru. Ingmadia mangun kurso, artinya di tengah membangun semangat, guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Guru menjadi pendamping yang mendorong siswa aktif berkembang. Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang mandiri, namun tetap memberi dukungan, arahan, dan penguatan agar siswa percaya diri di dalam belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat otoriter, melainkan membimbing peserta didik agar tumbuh sesuai potensi dan karakter mereka. Dan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Relevansi di era digital dalam pembelajaran daring. Prinsip Tutwuri Handayani sangat relevan karena pembelajaran daring menuntut siswa lebih mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberi motivasi dari jarak jauh. Dalam literasi digital, Ingarso Sung Tulodo penting diterapkan agar guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Dalam pembentukan karakter peserta didik, di tengah arus informasi digital yang sangat cepat, guru perlu menerapkan Ingmadia mangun kurso dengan membangun komunikasi aktif, empati, dan semangat. Belajar agar siswa tidak kehilangan arah, nilai, dan moral. Dalam peran guru modern, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi menjadi pembimbing, motivator, dan pengarah agar peserta didik mampu memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Tantangan penerapan kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Pembelajaran online membuat guru sulit mengontrol keterlibatan siswa secara langsung, sehingga nilai disiplin dan karakter kadang kurang terbentuk. Yang berikut, rendahnya literasi digital. Tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran digital belum optimal. Misalnya pengaruh negatif media sosial. Peserta didik mudah terpengaruh oleh konten negatif, hoax, cyberbullying, dan budaya instan yang dapat mematikan karakter. Dan yang berikut, menurunnya keteladanan. Di era digital, figur teladan tidak hanya guru dan orang tua, tetapi juga influencer media sosial yang belum tentu memberikan contoh positif. Misalnya, refleksi singkat, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama dalam menghadapi krisis karakter
krisis karakter, rendahnya literasi, dan tantangan perkembangan teknologi. Prinsip keteladanan pembimbingan dan pemberian dorongan dapat membantu menciptakan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kehadiran peserta didik di era digital. Guru perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter kreatif, dan bertanggung jawab. Demikian video presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.